Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa memberikan limpahan nikmat kepada kita semuanya sampai detik saat ini, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang kita rasakan dalam hidup kita, yang tidak akan lepas dalam hidup kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membawa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah, kaum ibu, Majlis Taklim At-Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi hari ini untuk mengisi waktu, mengisi hari kita di antara kegiatan-kegiatan duniawi kita. Kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang hukumnya adalah fardhu ain, yaitu talabul ilmi. Kita hadir di majlis ilmu ini untuk menguatkan, menambah bekal kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal yang rutin kita lakukan ini adalah salah satu amal yang akan memberatkan mizan kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali yang pertama, kita awali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Seperti biasa kita niatkan hal-hal yang baik yang kita inginkan, yang Allah ingin kabulkan untuk kita. Kita niatkan dalam hati. Yang pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan iman dan takwa kita sampai di akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran saat Allah menguji kita dengan kesengsaraan, dengan musibah, dengan sakit, dan apapun bentuk musibah yang kita alami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa, menerima amal ibadah saudara-saudara kita, keluarga kita, karib kerabat kita di alam barzah yang sedang menunggu datangnya hari kiamat untuk nanti akan mengikuti safar ba'id dalam hidup mereka. Mudah-mudahan mereka mendapat nikmat-nikmat kubur di alam barzahnya.
Mudah-mudahan ilmu yang sedang kita kaji ini ilmu yang akan menguatkan amal kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabil khusus ulama yang memberikan ilmu kepada kita yaitu Imam Nawawi Ad-Dimashqi, Allah manfaatkan ilmunya, Allah muliakan beliau di alam barzahnya sampai nanti di akhirat nanti. Ala haziniya wa fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma awsil sawaba ma qaranahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya kita seperti biasa kita lantunkan zikir Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir-takdir terbaik dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Qabid ya Rafi ya Mu'id ya Muzil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab
Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani Ya Dar Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Waris Ya Rashid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis tentang akhlakul karimah, tentang sikap-sikap hidup kita di dunia dalam panduan Allah dan Rasul. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf uminya tidak bisa hadir di taklim kita pagi hari ini karena beliau silaturahim ke Sukabumi, ke pesantren dulu, ke gurunya, ke Kiai Haji Ahmad Maki. Walaupun alhamdulillah sebelum berangkat sudah mempersiapkan pada subuh tadi, membuat sedikit camilan untuk kita, dibantu sama Teh Sahda dan Apais. Kenapa dulu Rasulullah SAW ketika sudah meninggalnya, wafatnya Ibunda Khadijah Al-Kubra, sering menangis dan sedih. Ada buku khusus yang membahas tentang kesedihan Rasulullah SAW ditinggalkan Khadijatul Kubra, ibunda mukminin pertama dalam sejarah. Selama hidupnya beliau tidak pernah menikah selama dengan Siti Khadijah. Rasulullah itu menikah setelah Khadijah wafat. Siti Khadijah wafat. Ketika Khadijah masih ada, beliau tidak poligami. Beliau setia dengan satu istri sampai Siti Khadijah wafat. Makanya setelah beliau meninggal, Rasul sering sedih, sering mengenang, sampai membuat Siti Aisyah Az-Zahra cemburu kepada Rasulullah SAW, kepada Khadijah, akan kecintaannya kepada Khadijah. Ini akan membentuk apa? Satu pemahaman bahwa pasangan hidup itu adalah dunia akhirat. Saya pribadi tidak punya tempat curhat kecuali setelah istri, kecuali Allah. Tidak pernah. Jadi kalau kita lagi punya gaul pasti sama istri ngobrolnya. Kalau nggak istri, nggak ada. Nah, sekarang ditinggal berapa jam udah nggak betah, udah nggak enak. Makanya minta sama Allah, mudah-mudahan usia saya sama istri seperti usianya Kiai Haji Uci almarhum, ya, yang meninggalnya beriringan dengan istri, nggak terlalu lama. Terbayang kesepiannya kalau istri duluan meninggal. Mintanya sih kalau dipisahkan lama, meninggalnya duluan aja. Abi dulu meninggal yang ini, mungkin nyusul gitu. Entah ini maaf ya kalau kan mau kita barengan beri. Emangnya film nih. Kalau kita meninggal bareng, sehidup semati. Cuma kan doa mah boleh sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, jangan kau jedakkan lama umurku dengan umur istriku. Gitu. Jadi kalau aku meninggal, besok istri meninggal. Kalau istri meninggal duluan, segerakan aku meninggal. Boleh. Itu kan doa yang mubah ya, boleh. Saking apa? Nggak betah gitu, nggak sama istri nggak betah. Kalau izin sesuatu, kenapa saya maksain dulu ketika punya uang sedikit tabungan, kerahkan ketika umroh dari sekolah. Dari sekolah itu umroh dulu, saya yang berangkat. Isi nggak dapat jatah. Itu uang pribadi, tabungan kita buat bisnis segala macam. Saking ingin dibarengi dengan istri, kita maksain mengerahkan seluruh kemampuan kita, finansial kita yang ada dulu waktu masih muda untuk berangkat umroh dengan uminya. Itu luar biasa. Karena apa? Saking ingin bareng-bareng. Tidak semua kan kita punya kemampuan finansial yang cukup. Itu juga maksakeun ka cida.
sangat-sangat maksakeun. Punten ibu-ibu, Rasulullah itu kenapa membuat cemburu Aisyah? Karena sering memuji-muji Khadijah di depan istri-istrinya. Itu. Makanya cemburu, memuji ketika tidak ada orangnya, atau ketika sudah meninggal. Khadijah itu adalah cinta pertamaku. Itu Rasul itu. Luar biasa. Makanya buat cemburu. Diungkapkan kebaikannya. Nanti kalau kita sudah meninggal suami, ceritakan kebaikannya, jangan diceritakan keburukannya. Salaki urang mah, dulu kayak kene, dikeseleun misalkan. Ulah hal-hal yang mubah misalkan. Jadi dulu ada istri yang terngiang sama suaminya ketika sudah tidak ada apa, sering nyimpen, sering nyimpen handuk basah di kasur. Jadi mun mandi teh sok di kasur. Tradisionalnya eta sampaian. Tapi kesel si istri teh. Kok sih gitu. Tapi ketika sudah meninggal, dia rindu itu. Enggak ada handuk lagi di atas kasur sekarang setelah meninggal gitu. Itu harus sabar gitu maksudnya. Artinya akhirnya si istrinya punya pengalaman gitu maksudnya ke anaknya nyampaikan. Artinya kalau nanti punya suami, punya kebiasaan-kebiasaan yang bukan hal yang dosa, hanya kurang tertib saja. Kadang-kadang harus dibantu oleh kita tertibnya gitu. Itu akan jadi satu ingatan khusus, kenangan, nostalgia. Dan jadi pahala buat istri ketika gak usah marah-marah akhirnya kemudian ambil saja handuknya, jembrek, gantungan. Kurang jadi pahala. Terus meta sampai dia meninggal biarin, gak usah. Kumaha sih? Biasaan budak leutik misalkan. Udah jadi pertengkaran, jadi setan dasim masuk, setan penghancur rumah tangga, jadi selisih, udah hal kecil seperti itu. Itu ya luar biasa lah. Umiyanti itu Khadijah buat saya, Khadijah. Harta segala macam udah nggak kehitung ya, dimanfaatkan buat hal-hal yang manfaat. Baik, kita akan lanjutkan bahasan, masih tetap materi tentang ikhlas. Masih ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang kita ingin sampaikan di sini, disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Hadis tentang ikhlas. Yang pertama hadisnya yaitu wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu wa huwa abuhu wa jadduhu. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha wa wada'aha inda rajulin fil masjid fajitu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Jadi Abi Yazid bercerita, Abi Yazid itu salah seorang sahabat bercerita, karena Abi Yazid akhraja dananir. Abi Yazid mengeluarkan dinar, bersedekah. Wadu'aha inda rajulin fil masjid, dititipkan ke masjid. Jadi Abi Yazid ini sedekah uang ke masjid, dititipkan ke marbot. Titip nih sedekah. Nah, kita luruskan redaksinya ya. Karena Abi Yazid. Jadi Yazid bercerita, Ma'ni bin Yazid al-Ahnas bercerita bahwa bapaknya yaitu Yazid mengeluarkan uang ke masjid, sedekah itu. Ya. Kemudian Paji itu Pak Akhadtuha, si anaknya ini miskin, anaknya. Kemudian mendatangi merebut dan minta uang sedekah dari bapaknya itu. Minta dong aku sedekahnya yang dari bapakku itu. Gitu, karena dia miskin. Dikasihlah oleh merebut sebagian. Sudah diterima, Pak Ata itu hobiha. Dia datang kepada bapaknya dan ngomong, Bapak, dilihatin, Bapak ya, saya juga dapat nih uang sedekah dari merebut yang dari bapak tadi.
yang titip tadi gitu. Faqala maka bilang Yazid, wallahi ma iya ta'arabtu. Uang itu bukan buat kamu. Aku titipkan buat orang-orang miskin yang ada di masjid. Kata bapaknya protes. Faqasamtuhu, maka berselisih, dibawalah masalah ini kepada Rasulullah SAW. Gitu. Paham ya? Jadi bapak sedekah ke masjid, Kabah Harun sedekah ya abdi Kabah Harun, abdi udah anak abdi can cukup, masih kena butuh lah gitu. Nyahon bapakna sedekah, abdi sedekah. Nyusul ke marepot, menta bagian sedekah, dibere ke marepot. Bapak orangnya menang ya di masjid ya, di Baharun ya tak gitu. Coba teh, itu bukan buat kamu. Maka berselisih lah. Gak boleh kamu, boleh aku kan miskin. Gak boleh, aku niatkan buat orang lain, bukan buat kamu. Gitu. Akhirnya berbarenganlah keduanya menuju Rasulullah SAW. Setelah sampaikan kepada Rasulullah SAW, faqala laka ma nawaita ma ya Yazid. Rasulullah kata Rasulullah, kamu mendapat pahala apa yang kamu sedekahkan ya Yazid. Bapaknya ngaranna Yazid, Yazid itu. Jadi kamu dapat sedekah, dapat pahala dengan apa yang sudah kamu sedekahkan. Itu. Kamu mendapat pahala apa yang kamu niatkan dengan sedekahmu. Kamu kan niat mau sedekah fakir miskin, kamu dapat pahala sesuai niatmu. Walaka ma akhadta ya ma'nu, dan kamu ma'nu, kamu mendapat apa yang kamu ambil. Artinya apa? Masing-masing dapat bagian. Tidak ada yang dosa, tidak. Kalau anaknya miskin. Dalam tafsir hadis ini kitab tafsirnya, tafsir Riyadhus Shalihin. Tafsir Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin. Itu. Makanya boleh si Yazid itu dapat pahala karena sudah niat sedekah. Maknu anaknya tetap dapat bagian sedekah karena dia miskin dan tidak apa-apa. Gitu. Ya, itu menunjukkan apa? Niat itu menentukan. Ya, Yazid tetap dapat. Makanya jangan khawatir kalau kita mau ada yang orang minta-minta, jangan bersuudzon. Kayak didik malas ulah juga. Kasih aja. Kalaupun dia nanti nyelewengkan uangnya, kita tetap dapat pahala. Kecuali kita tahu konspirasi yang jelas, tahunya bukan sekedar zon gitu, baru kita boleh. Gitu. Kalau masih aja. Karena di masa Rasul juga ada bagian untuk fakir miskin yang sudah tahu lah diketahui. Cuma bedanya apa? Kalau di masa Rasul itu mungkin lebih mudah mengenali orang miskin, tidak bersembunyi. Di kita susah mengenali orang miskin. Orang ini miskin sama enggak gitu. Kadang-kadang tipis bedanya antara cukup dan miskin. Karena ada orang yang sudah cukup juga merasa miskin kita. Cukup dia tapi merasa miskin. Akhirnya memiskinkan diri kayak gitu. Banyak hal-hal seperti itu. Kalau dulu lebih jelas kelihatan. Ini hadis pertama, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis kedua, wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Quraisy Az-Zuhri radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, ja'ani Rasulullah SAW, datanglah kepadaku Rasulullah SAW, ya'uduni, beliau menjenguk aku ama hajjatil wada, pada tahun haji wada, min wajain, dari penyakit ishtaddabi yang mengenai aku. Jadi sahabat ini bercerita ya bahwa di tahun haji wada ketika Rasul akan meninggal, dia sakit, sahabat nih. Ya, kemudian Rasul menjenguknya. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, ini qad balago bi minal wajhi makaro. Ya Rasul, seperti engkau lihat, aku terkena penyakit, aku sakit ya Rasul. Wa ana dzumalin, dan aku memiliki harta. Wala yarisuni illa bnatun li, dan tidak mempunyai ahli waris. Aku tidak punya ahli waris illa bnatun li, kecuali satu orang anak perempuan. Jadi gak punya ahli waris, dia orang kaya.
Apa tasaddaqu bisulusai mali? Apakah aku harus bersedekah 2/3 hartaku? 2/3 hartanya apakah aku harus sedekahkan? Aku jariahkan? Qala, menjawab Rasul, lah, jangan. Qultu, aku berkata lagi, fasyatru ya Rasulullah, apakah setengahnya ya Rasul? Faqala, berkata Rasul, lah, ulah. Qultu, aku berkata lagi, fasulusu ya Rasulullah, apakah sepertiganya ya Rasul? Qala, berkata Rasul, as-sulus, ya sepertiga. Wasulus kasirun wa kabirun, sepertiga itu sudah banyak dan besar jumlahnya. Innaka, sesungguhnya engkau, kata Rasul ya, nasihatnya, sesungguhnya engkau, innaka, ke sahabat tadi, innaka, sesungguhnya engkau, antadzaro warasataka agniya khairun, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun, lebih baik, min antadarohum, daripada meninggalkan mereka alatan yatakaffafunan nasa, menjadi peminta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta alayya, engkau tidaklah menafkahkan nafkahmu dengan tujuan karena Allah, kecuali akan diberikan pahala oleh Allah karena sedekah itu. Hatta mataj'alu fi mrohatika, sampai apa yang kau nafkahkan kepada istrimu. Jadi suami membelanjai istri itu sedekah, dapat pahala. Bukan sekedar kewajiban toh, tapi dapat pahala. Kita punya uang, suami memberikan ke istri, itu dapat pahala. Itu pahala itu, jariyah mengalir. Sama itu dengan kita pahala pada orang lain, pada istri pertama yang luar biasa, yang didahulukan gitu. Qala fakultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, ya Rasul, tapi aku tertinggal dari sahabat-sahabatku ketika hijrah. Mereka sudah duluan ke sana, ke Madinah, mereka beramal solih di sana, aku masih di Mekah, aku ingin menyusul. Jadi sahabat ini, kenapa dia berkata, aku ingin mewariskan hartaku 2/3-nya? Dilarang sama Allah, nggak boleh. Dia nggak boleh setengahnya, nggak boleh. Itu. Kemudian sepertiganya, nah sepertiga itu banyak. Makanya muncul ahli kita keluar suami istri itu tidak boleh mewakafkan, menghibahkan hartanya lebih dari sepertiga, ya, sepertiga boleh. Hadisnya ini juga mengingatkan saya, kenapa saya dulu berikrar sampai sekarang masih, kalau anak-anak sudah mampu segala macam gitu, tetap harta itu sepertiga yang boleh dihibahkan, boleh diwakafkan, sepertiganya dari jumlah harta kita, gitu maksudnya. Dari keseluruhan harta kita sepertiga yang kita, karena kita punya kewajiban kepada keluarga gitu. Kecuali nanti ada akadnya kita jariah, kita hibahkan itu ke anak kita, sudah banget bagiannya, anak kita juga menghibahkan kembali, udah kita dealan gitu. Ini harta dihibahkan dulu ke anak, bagian anak sepertiga nih untuk diwakafkan, sepertiga ada sisanya buat anak kita. Udah deh buat itu juga deh, semuanya hak saya diwakafkan juga. Nah boleh baru seperti itu, kayak gitu. Artinya Rasul juga mempertimbangkan apa? Kemaslahatan keluarga. Kata Rasul, kamu meninggalkan keluarga dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan keluarga jadi peminta-minta kepada manusia. Jadi berusaha kita juga meninggalkan keluarga dengan harta benda yang cukup ketika kita meninggal gitu. Jangan sampai jadi peminta-minta. Jadi apapun sedekah sesuai dengan nilainya itu ada berpahala buat kita. Bahkan sepotong kurma juga kan bisa mengganjal pintu neraka. Ya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada neraka walaupun dengan sepotong kurma. Kiasan. Satu kurma saja sudah bisa menjadi penutup pintu neraka. Apalagi dengan jumlah yang luar biasa.
Kata Rasul, innaka lan tukhallafa, engkau tidak tertinggal. Patak malah amalan tabtagi bihi wajhallahi. Engkau bisa beramal apa saja dengan tujuan mencari ridho Allah, ila zadta bihi darajatan wa rifatan, kecuali bakal ditambah derajatmu dan ketinggianmu gitu, dan martabatmu. Wala allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Bisa saja ketertinggalanmu itu bermanfaat dan madarat kepada siapapun gitu. Jangan dijadikan sandaran itu untuk melakukan amal di luar batas syariat yang dibolehkan karena merasa kita tertinggal gitu. Selama tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi ketentuan gitu. Makanya kemudian Rasul mendoakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, luluskanlah, lancarkanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim. Jangan dikembalikan mereka ke belakang setelah hijrah. Itu. Nah, ini hadis yang kedua. Menunjukkan apa? Menunjukkan kedudukan niat dalam amal kita. Jadi kita ketika beramal saja karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingin melampaui batas, karena seperti ada sahabat ketika bertanya mempertanyakan Rasul, engkau pasti masuk surga. Lalu bagaimana dengan aku? Itu. Bagaimana dengan aku? Kalau begitu aku akan mengejar prestasi amalmu dengan aku tidak akan tidur, tidak akan nikah, tidak akan begitu. Kata Rasul tidak, enggak begitu. Aku juga tidur, aku nikah, aku makan, aku minum. Biasa saja beramal. Tapi jangan melewatkan waktu dengan hal-hal yang akan sia-sia gitu. Waktu kita, amal kita, umur kita gitu. Ya, ini catatan luar biasa nih buat kita. Motivasi untuk niat dalam beramal. Jadi pasang niatnya benar-benar, tapi tentu saja ada ketentuan syariat yang perlu kita perhatikan. Hadis ketiga, wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sikhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang masyhur nih, terkenal ya. Terkenal sekali hadis ini. Hadis ini hadis yang sangat terkenal, sering kita